Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama Kak Bima. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Capricorn dengan tema zodiak Capricorn tahun 2024. Tapi seperti biasa sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Capricorn. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Capricorn. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, gak lama-lama langsung kita mulai ya. Zodiak Capricorn tahun 2024 ya. Capricorn 2024. Oke. Pertama ada Nine of Swords ya. Ada Four of Pentacles. Ada the Empress. Ada the Fool. Ada Three of Cups. Ada Five of Swords. Ada Six of Pentacles. Ada Seven of Swords. Dan ada the Moon ya. Oke, Capri tahun 2024 ya. Nampaknya tahun yang penuh perjuangan untuk kamu dalam menjalani kehidupan ya. Walaupun ada sebuah timbal baik yang baik ya di sini terhadap perjuangan kamu ya. Nampaknya di tahun ini ya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang datang dalam kehidupan kamu, apapun itu bentuknya. Bisa jadi orang-orang baru ya, bisa jadi juga pekerjaan atau bentuk-bentuk usaha yang baru yang akan datang ke kamu gitu dalam bentuk penawaran. Mungkin kamu tertarik ya terhadap sesuatu penawaran yang ada di luar sana. Lalu perjuangan-perjuangan kamu itu gitu ya cukup menguras energi ya gitu. Tapi apapun yang kamu hasilkan di tahun 2024 ini sesuai ya dengan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau terlalu berlebih itu tidak gitu ya. Untuk sampai ke kamu ini dalam hal keuangan bisa gitu kan, dalam hal rezeki itu kan banyak ya, bisa jadi keuangan, bisa jadi teman-teman yang baik mungkin gitu kan, ataupun pasangan yang baik yang akan datang pada kamu tahun 2024. Hasil dari perjuangan kamu juga yang tidak mudah ya gitu kan, dan kamu menjaga untuk fokus dalam perjuangan kamu gitu kan, dengan segala macam mungkin rasa yang tidak enak gitu ya, rasa yang sakit, capek atau apapun itu dalam kehidupan kamu selama ini gitu kan, dan akan terbayar di 2024 ini ya insya Allah. Dan percaya aja gitu loh bahwa apa yang kamu lakukan saat ini gitu akan membuahkan hasil yang baik juga ya, karena ini nampaknya usaha ini baru pada 2024 ya gitu kan kamu start atau kamu memulai ya, dan akan langsung menghasilkan hasil ya pada saat itu juga, seperti itu ya. Tenang saja gitu bahwa dengan perjuangan kamu yang mungkin amat sangat melelahkan ya, kamu itu dilindungi gitu ya, dan juga penuh dengan kedamaian pada akhirnya gitu. Jangan lupa gitu kan mengistirahatkan pikiran, hati dan jiwa kamu ya Capri, karena fisik itu juga berpengaruh ya terhadap stabilitas emosi kamu ya. Kalau misalnya kamu capek gitu, peredaran darah juga menjadi tidak lancar gitu kan, itu akan mengakibatkan kamu juga
berpikir yang mungkin macam-macam gitu, merasa yang tidak harusnya kamu rasakan seperti itu ya. Cobalah untuk menikmati yang namanya kehidupan, berjalannya kehidupan gitu ya, dengan santai gitu, karena di sini ada intuisi yang akan sampai ke kamu juga, yang akan mengiringi perjalanan kamu di 2024 ya. Di intuisi ini penting gitu, selain dari kerja keras kamu gitu kan, karena sedikit banyak intuisi ini yang akan menuntun kamu, oh ke arah mana sih gitu, atau bagaimana seharusnya kamu menghadapi suatu persoalan ketika kamu sedang ada di dalam posisi itu gitu ya. Oke, Capri, kartu berikutnya. Capricorn tahun 2024. Oke, ada Spirit Weaver, ada The Mountain, ada Thunderstorm, ada Offerings, ada Inner Healer, ada Darkness, dan ada Sacred Temple. Oke ya. Kamu nampaknya tahun 2024 ini benar ya tadi gitu, harus menyeimbangkan pikiran, hati, dan jiwa kamu, menjaga kestabilannya di tengah sebegitu kerasnya perjuangan kamu. Walaupun itu mendapatkan hasil, tapi kan pertamanya atau awal-awalnya itu adalah perjuangan ya. Mungkin gitu ya akan mengalami kekacauan dalam perasaan dan pikiran kamu, efek dari terlalu lelah tadi, yang notabene seharusnya ya kamu bisa menikmati saja, karena itu kan sebuah perjalanan ya dalam kehidupan. Jadi ya apapun itu ikuti saja alurnya gitu, karena ketika kamu mengikuti sebuah alur ya, itu akan jauh lebih enak menjalani perjalanan gitu ya, ketimbang kamu mungkin ngoyo pada suatu hal. Memang iya kamu fokus gitu ya, tapi fokus dan ngoyo itu kan berbeda. Kalau fokus itu ini adalah tujuan gitu kan, kamu fokus gitu bagaimana cara hal-hal solutif gitu ketika kamu menghadapi suatu masalah. Tapi kalau misalnya ngoyo gitu kan, pada saat kamu sudah tahu itu kira-kiranya tidak bisa dijalankan, ya kamu terabas terus gitu kan. Mungkin memang akan membuahkan hasil, tapi itu akan berdampak negatif ke diri kamu sendiri gitu ya, karena ya tadi kamu mungkin akan kelelahan gitu, tidak hanya fisik tapi mental kamu, jiwa kamu ya, pikiran kamu gitu kan, itu akan menyita semuanya. Karena ada banyak penawaran-penawaran ya tahun 2024 ini gitu kan, hati-hati di sini gitu, karena penawaran ini bisa jadi memang baik untuk kehidupan kamu gitu kan, bisa jadi juga ini sebagai ujian ya gitu, bagaimana kamu menyikapi terhadap penawaran-penawaran yang datang dalam kehidupan kamu. Karena kalau misalnya kamu salah pilih gitu ya, atau salah kamu memaknakan seperti tadi ya, misalnya gitu kan, oh nih nampaknya aku sedikit lagi sudah mau mencapai tujuan nih gitu, padahal gitu kan itu hanya kamu yang ngoyo gitu kan, kamu yang bersikeras bahwa kamu bisa mencapai titik itu, padahal sudah di ujung-ujung energi kamu tuh sudah mau habis gitu kan, mental kamu tuh sudah terpukul habis-habisan juga gitu ya. Itu kemudian akan menyebabkan kamu nantinya terperosok makin dalam gitu ya, dengan pikiran-pikiran negatif di sini ya. Ini bisa jadi datang dari diri kamu sendiri, atau karena proses kamu yang ngoyo memaksakan sesuatu itu gitu ya, kemudian kamu bisa jadi merugikan orang lain gitu ya, atau menyebabkan suatu hal yang tidak enak pada orang lain, dan orang lain itu tidak suka, lalu dia melakukan hal-hal negatif juga untuk kamu. Kalau di sini yang dilihat ya Capri, orangnya bermain energi negatif yang memang mungkin melalui dia ngerjain kamu gitu kan. Misal nih kamu cerita sama dia gitu ya, tapi apa yang dia lakukan itu adalah mungkin gitu ya, buat kamu itulah hal yang solutif atau yang bisa
mengeluarkan kamu dari permasalahan yang kamu hadapi, tapi ternyata tidak. Jadi semacam dia menusuk kamu dari belakang gitu kan, ketika kamu mempercayai dia, dan dia malah memberikan hal-hal yang negatif supaya apa? Supaya kamu jatuh. Jadi ya hati-hati juga ya gitu, memilih partner gitu kan. Apapun itulah, ini di usaha atau kerjaan bisa, atau pasangan juga bisa ya. Intinya tadi gitu, jangan sampai kamunya yang egois, kamu yang merugikan orang lain sehingga ada orang lain tidak suka dengan kesuksesan kamu atau keberhasilan kamu di 2024 ya. Tapi tenang saja, kamu itu dilindungi selama perjalanan kamu, dan kamu itu sebenarnya diri kamu sendiri itu mampu kok menyelesaikan apapun yang datang dalam kehidupan kamu. Asal ya tadi kamu itu mampu untuk menstabilkan gitu pikiran, hati, dan jiwa kamu gitu kan. Banyak-banyak healing gitu kan. Healing ini bisa jadi apa saja ya. Kalau kamu misalnya kelelahan fisik ya, mungkin kamu bisa istirahat atau tidur lebih banyak. Intinya adalah bagaimana caranya semua bisa kamu kontrol ya, pikiran, hati, dan jiwa kamu tetap stabil. Oke ya. Kartu berikutnya untuk Capri. Capricorn tahun 2024 ya. Oke ya, ada Judgment. Sini ada Patience. Ada Wish. Ada Mountain, ada Fire. Oke ya, nampaknya di sini terlihat ya lebih jelas gitu. Mungkin kenapa ada yang sampai nggak suka sama kamu ya, karena kamu tadi ego kamu terlalu tinggi gitu kan, dan kamu juga mungkin terlalu emosional untuk mencapai tujuan kamu, sehingga kamu melupakan gitu ya norma-norma yang berlaku bahwa kamu harus tetap baik pada orang lain dan tidak merugikan orang lain ya. Hati-hati, ini berbahaya banget gitu. Tahun 2024 ini sebenarnya ya tahun dimana keinginan kamu itu bisa terwujud ya. Jadi lebih baik kamu menjadi magnet deh, positive thinking gitu terhadap apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kamu gitu ya. Misalnya kalau kamu ingin sukses ya gitu kan, ya setiap hari gitu kamu mengatakan pada diri kamu gitu kan, aku sukses, aku sukses. Jangan ada kata akan ya, karena kalau ada kata akan, aku akan sukses, berarti kan akan terus gitu ya. Dan kapan suksesnya begitu. Jadi aku sukses, aku sukses, aku sukses. Hari ini aku sehat, aku bahagia, aku sukses ya. Seperti itu kurang lebih ya afirmasinya untuk kamu ya. Dan hati-hati juga ya dengan afirmasi negatif dalam kehidupan kamu, karena baik positif maupun negatif itu tahun 2024 ini akan bisa banget dan besar banget kemungkinannya tuh akan terjadi. Jadi hati-hati dengan afirmasi kamu gitu ya. Termasuk misalnya ini kamu nggak suka sama orang gitu, kamu nggak suka dengan cara kerjanya seseorang gitu ya, atau kamu misalnya konflik lah, ada konflik mungkin dengan pasangan, lalu kamu mengatakan hal-hal yang memang negatif ya gitu kan, misalnya kamu akan jatuh gitu kan. Hati-hati dengan itu gitu ya. Memang mungkin saat ini ya gitu tahun 2024 ini akan terjadi ya, tapi gitu kamu kan akan membayar ini nanti gitu. Jadi apapun yang kamu keluarkan gitu ya, mau itu energi positif, negatif dalam bentuk kata-kata, perbuatan, dan sebagainya macamnya, energi itu akan kembali ke diri kamu sendiri suatu saat. Jadi kenapa alasannya harus tetap positif gitu ya. Nah, termasuk ya amarah kamu, kekesalan kamu, dan sebagainya macamnya gitu kan, ambisi kamu ini bisa jadi juga gitu. Bukan tidak mungkin itulah yang akan membakar kamu nantinya ya gitu. Oke, 2024 ini ya tadi memang ya kamu bisa melakukan segala sesuatunya, kamu memang dilindungi, tapi ya hati-hatilah gitu ya terhadap diri kamu sendiri, karena di sini nampaknya yang menjadi bumerang itu bukan
orang lain ya, kamu itu adalah bumerang untuk diri kamu sendiri sebenarnya gitu. Sabar, apapun yang kamu hadapi itu sabar gitu. Ketika kamu menghadapi masalah dan kondisi kamu emosi, ini marah ya, emosi negatif ya di sini gitu kan, atau sedih atau kecewa atau apapun, jangan mengambil keputusan terlebih dahulu gitu. Tunggulah sampai kamu benar-benar tenang, kamu benar-benar nyaman gitu ya, baru kamu bisa mengambil keputusan gitu. Jangan terburu-buru, karena ingat ya, sekali lagi ditegaskan bahwa hati-hati dalam memilih keputusan, jangan sampai itu kamu merugikan pihak lain. Lebih banyak introspeksi diri ya gitu, bukan untuk mengintrospeksi orang lain ya. Maksudnya adalah kalau diri itu benar-benar pure ya gitu, mencari kesalahan dalam diri gitu lalu membenahi, tidak yang introspeksi tapi melihatnya keluar gitu kan, yang enggak kok dia yang salah, enggak kok dia yang salah gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada kesalahan atau ikut andilnya diri kita sendiri terhadap permasalahan yang ada, entah dimanapun itu letaknya gitu. Nah, lebih baik kamu mencari itu daripada kamu terus-terusan mencari kesalahan orang lain gitu. Dengan kamu mencari kesalahan orang lain berarti kamu tidak punya keinginan untuk memperbaiki diri ya. Justru dengan kamu banyak mencari ke dalam diri gitu, kamu akan menemukan kedamaian dan kamu akan menemukan hal-hal solutif ya di dalam permasalahan-permasalahan kamu. Oh, ternyata ini toh, oh ternyata sudut pandang aku toh, ternyata penerimaan aku toh gitu kan yang salah. Ketika kamu perbaiki, dan itu biasanya gitu ya, ketika kamu memperbaiki sesuatu dan menemukan kesalahan yang ada dalam diri kamu, semua jalan kehidupan kamu itu akan berubah jauh lebih enak gitu, lebih santai, lebih nyaman gitu kan, dan lebih damai ya gitu. Jadi ya fokuslah pada diri sendiri, introspeksi ya. Oke, atau berikutnya Capricorn tahun 2024. Oke ya, ada Lord, ada Seer, ada Guardian Angel, ada Druid, dan ada Summer ya. Oke, 2024 gitu kan, tenang saja. Tadi seperti yang kartu sebelumnya ya, bahwa kamu itu memiliki potensi untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri gitu kan, tapi juga banyak banget yang menyertai kamu ya, termasuk malaikat pelindung kamu yang selalu ada. Kenapa kamu juga harus menjaga emosi kamu gitu kan, menjaga ketenangan kamu gitu kan, kestabilan diri kamu, supaya apa, pesan-pesan dari malaikat pelindung kamu ya itu akan sampai gitu, dan kamu bisa memaknakannya dengan baik sehingga kamu bisa melanjutkan gitu kan perjalanan kehidupan kamu dalam mengambil keputusan-keputusan ya, seperti itu. Sabar, harus banyak sabar ya, jangan terburu-buru. Oke ya, sama ya gitu. Dan ini kamu harus bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang lain ya, tadi introspeksi gitu, jangan hanya menyalahkan orang lain, sama juga gitu kan. Dan jangan ingin menang sendiri gitu, jangan gegabah, jangan merasa diri itu paling benar, paling baik gitu kan, karena dengan begitu kan biasanya ya seseorang itu akan melupakan norma-norma yang berlaku, sehingga ya tadi bisa mencelakakan orang lain, sehingga berbuat orang lain yang terkena dampaknya itu akan jadi tidak suka sama kamu dan melakukan hal-hal yang negatif ya. Nikmati saja, nikmati perjalanan hidup, nikmati indahnya hidup gitu kan, karena 2024 ini adalah sebuah masa dimana kamu itu menikmati sebenarnya gitu, termasuk perjuangan kamu ya gitu, walaupun ini perjuangan yang berat ya, tapi kalau kamu bisa menikmati, kalau kamu bisa mengambil hal-hal positifnya gitu, itu semua akan enak kok. Jadi apapun yang akan datang dalam kehidupan kamu di 2024 itu juga akan positif. Oke? Sekian dulu
untuk kamu Capricorn di 2024 ya. Oke, untuk teman-teman yang lain apabila memiliki pertanyaan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum maka akan aku pilih salah satu, aku buatkan videonya dan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus maka akan aku langsung jawab di kolom komentar di bawah ini, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi ya. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.